Kericuan terjadi pada pertandingan babak 8 besar Liga 3 Nusa Tenggara Timur atau yang juga disebut Liga El Tari Memorial Cup di Gor 99 Lowe Leba. Pertandingan antara Perse Ende melawan Persef Tim Flores Timur memasuki menit ke-80 ketika supporter dari Persef Tim melempari botol plastik dan batu ke arah lapangan dan perangkat pertandingan. Supporter makin rusuh dan memasuki lapangan serta membakar fasilitas sehingga membuat pemain dan ofisial menyelamatkan diri. Supporter yang turun dari tribun juga sempat mengejar Red Boys 58. Aparat keamanan berusaha menenangkan supporter dan mengamankan para pemain. Belum diketahui penyebab supporter mengamuk, namun saat kericuan skor sementara Perse Ende unggul 1-0 atas Persef Tim Flores Timur. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kericuhan pertandingan Liga 3 di Nusa Tenggara Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Hakim Agung Sudrajat Dimyati diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebuah rekor dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK menahan seorang Hakim Agung atas dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Saya Aprilia Putri, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, tol BSD kilometer 8 Pondok Aren mengarah ke Serpong kembali dikenangi banjir. Usai diguyur hujan deras pada Jumat sore, banjir menyebabkan kemacetan terutama dari arah BSD menuju Bintaro. Kemacetan terjadi akibat tinggi genangan air yang mencapai 50 cm. Pengendara dari arah Pondok Indah menuju Serpong diarahkan untuk keluar di exit Pondok Ranji Bintaro Exchange. Genangan banjir sering terjadi di ruas ini karena terhalangnya sistem drainase. Warga berharap pengelola tol segera menangani permasalahan ini. Udah berapa lama nunggu banjir di sini? Sejam ada kali ya? Sejam. Ini ada ini nggak harapannya dibuat dari tol gitu? Gimana nih? Nggak banjir lagi lah. Gimana nih harapannya? Dia nggak banjir lagi aja diapain kayak gitu. Diguyur hujan beberapa hujan deras selama 3 jam membuat wilayah Kecamatan Bayah Barat, Lebak, Banten terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga lebih dari 1 meter, membuat aktivitas warga terganggu. Derasnya hujan juga menyebabkan sungai meluap ke pemukiman warga dan terjadi longsor. Puluhan hektar sawah dan rumah warga terdampak akibat musibah ini. Pemirsa, diduga korsleting pada bagian aki saat tengah menuangkan bensin ke dalam jerigen. Sebuah mobil minibus terbakar di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Akibatnya mobil ludes dilalap api. Kobaran api seketika melalap habis sebuah mobil minibus di Jalan BTN Raya Kembangan, Jakarta Barat. Kebakaran ini terjadi saat pemilik minibus yang merupakan pedagang bensin eceran tengah menuang bensin ke jerigen. Diduga saat itu terjadi konsleting listrik di bagian aki yang memicu percikan api yang langsung menyambar bensin. Akibatnya seluruh bagian mobil terbakar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Api baru bisa padam setelah 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pemirsa, 2 unit mobil terbakar saat akan mengisi bahan bakar di SPBU di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran berawal dari minibus kemudian menyambar mobil pickup yang berada tepat di belakangnya.
Sebuah minibus dan mobil pick-up pengangkut kayu terbakar di SPBU Jalan Geobos, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat sore. Kejadian berawal saat minibus yang membawa jerigen antri untuk mengisi bahan bakar di SPBU, kemudian di bagian belakang mobil terbakar dan meledak. Api menyambar mobil pick-up yang berada di belakangnya. Api membakar habis bagian depan hingga dalam mobil pick-up. Sementara kobaran api pada minibus berhasil dipadamkan pihak SPBU menggunakan alat pemadam api ringan. Sejumlah mobil damkar Kota Palangkaraya diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api pada mobil pick-up. Sekitar 15 menit, api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin minibus. Dari belakang kayaknya, dari belakang. Iya, dari mobil Sigra. Sudah terisi apa belum Pak? Kalau dilihat dari itu belum terisi. Iya. Kalau dari jerigennya ya. Berarti api lalu menyambar mobil pickup itu ya Pak? Iya. Dari korsleting mesin apa gimana Pak? Kayaknya dari korsleting gitu kayaknya itu. Soalnya kan ini cuaca lagi panas. Kasus ini telah ditangani Polresta Palangkaraya dengan mengamankan kedua mobil serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sementara pengemudi minibus masih dalam pencarian petugas dikarenakan usai kejadian pengemudi kabur meninggalkan mobil. Pemirsa, anak berkebutuhan khusus berusia 15 tahun asal Cilongok, Kabupaten Banyumas diperkosa 9 pria lanjut usia. 9 pelaku ditangkap Satreskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah. 9 pelaku pencabulan anak di bawah umur ditangkap Satreskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Pemerkosaan terjadi di Kecamatan Cilongok. Polisi menangkap AS 68 tahun, F 41 tahun, S 61 tahun, MY 41 tahun, S 52 tahun, R 59 tahun, AL 42 tahun, dan Y 75 tahun. Kejadian pemerkosaan terhadap anak difabel ini terjadi sejak tahun 2021 hingga pertengahan Juli 2022 di sejumlah tempat berbeda. Modus yang digunakan para pelaku merayu korban FT dengan iming-iming imbalan uang Rp10.000 hingga Rp50.000. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini terbongkar setelah korban hamil 3 bulan. Korban pun menceritakan tindakan tak pantas yang dilakukan sejumlah pria lanjut usia kepada orang tuanya. Kini, para pelaku berikut barang bukti ditahan di Polresta Banyumas. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Banyumas, Kompol Agus Supriyadi. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Mbak April. Baik. Salam presisi. Baik, Pak Agus, 9 pelaku sudah ditangkap. Apakah ada kemungkinan pelaku lain, Pak? Baik, terkait dengan kasus persetubuhan, Mbak April, betul untuk pelaku sebanyak 9 orang. Kemudian dari 9 tersebut, 8 pelaku sudah kita proses dan sekarang sudah kita tahan di Polresta Banyumas. Demikian, Pak April. Baik, Pak Agus, pemerkosaan ini berlangsung dari tahun 2021. Lalu apa yang membuat orang tua korban tidak curiga kepada pelaku? Baik, untuk kejadian persetubuhan ini memang betul terjadi di tahun 2021, kurun waktu antara dari Januari sampai dengan Desember tahun 2021. Kecurigaan muncul tersebut pada saat korban ini tidak menstruasi ya, pada umumnya perempuan-perempuan. Kemudian kecurigaan tersebut berlanjut, orang tua daripada korban tersebut melakukan pengecekan ke dokter, kemudian diketahui bahwa korban tersebut sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan. Demikian, Mbak April. Ya, lalu apa modus para pelaku ini ke korban, Pak? Benarkah pelaku mengiming-imingi uang kepada korban? Ya, betul sekali, Mbak April. Untuk pelaku sendiri memang modusnya adalah mengiming-imingkan uang kurang lebih sekitar 20.000 sampai dengan 50.000, kemudian memberikan kepada korban. Dari pemberian tersebut kemudian pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban. Demikian, Mbak April. Baik, dalam modus tersebut apakah korban mengaku menolak dan dipaksa atau seperti apa, Pak? Korban merasa terpaksa dan menolak, namun dengan kuasa daripada pelaku tersebut kemudian dengan ancaman sehingga korban kemudian menuruti daripada perbuatan tersangka, Mbak April. Baik, lalu bagaimana Pak kondisi korban saat ini?
Korban kondisi sekarang memang dalam keadaan tertekan, Mbak April. Kemudian kita tentunya Kepolisian Polresta Banyumas sudah memberikan pendampingan dalam hal ini dari kedokteran, kemudian dari ahli psikologi sehingga bisa membantu meringankan daripada kondisi fisik daripada korban. Demikian, Mbak April. Baik, kondisi psikisnya pun saat ini dalam kondisi normal ya Pak? Iya, betul Mbak April, karena sudah kita lakukan pendampingan dari awal. Demikian. Baik, Pak Agus, apa pasal yang akan dikenakan dan ancaman hukuman bagi para pelaku ini? Untuk pasal, Mbak April, kami kenakan pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang 35 tahun 2014 terkait dengan perlindungan anak dengan ancaman hukum maksimal 5 tahun sampai dengan 15 tahun penjara. Mbak April. Baik, terima kasih Kompol Agus sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Prime. Salam sehat selalu Bapak, selamat malam. Seorang pria di Purbalingga, Jawa Tengah diamankan polisi karena mencabuli seorang gadis di bawah umur di rumah korban. Ironisnya korban pencabulan yang masih berusia 16 tahun ini tak lain adalah sepupunya sendiri. Lelaki berusia 42 tahun ini adalah tersangka pencabulan. Tersangka tega mencabuli sepupunya sendiri yang masih berusia 16 tahun di kediamannya saat rumah sepi. Sebelum melakukan aksi cabulnya, tersangka memberikan iming-iming uang dan janji akan menikahi korban. Aksi pencabulan dilakukan 2 kali. Seorang tersangka inisial S atau P, ini warga Purbalingga, pekerja buruh yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak SMA umur 16 tahun. Dan korban ini adalah masih sepupu daripada pelaku. Kejadian pencabulan ini dilakukan 2 kali pelakuan tersangka. Yang pertama dilakukan di bulan November tahun 2021 dan yang kedua adalah bulan Juni tahun 2022 dengan serangkaian kata-kata bujuk rayu. Kasusnya terbongkar sebab korban mengaku dirinya telah menjadi korban pencabulan oleh kakak sepupunya sendiri. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, pendukung Ade Yasin mengamuk karena kecewa dengan putusan majelis hakim yang memvonis Ade Yasin 4 tahun penjara. Kami kembali usai jeda berikut ini.